semuanya sudah diperiksa di pengadilan Tipikor. Tapi kalau nggak salah kan memang pengajuan pra peradilan ini sudah dilakukan sejak April, kalau nggak salah 19 April ya. Kalau saya lihat ya itu persidangan dimulai itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu tanggal 3, hari Rabu tanggal 3 Juni. Juni, betul. Iya. Tapi untuk pra peradilannya sendiri ini kan sudah diajukan oleh pemohon dari 19 April. Artinya waktunya Diajukan 19 April, tapi mulai disidangkan. Kalau kita cermati isi pasal itu, artinya permohonan pra peradilan itu gugur apabila perkara pokok itu telah diperiksa. Seperti itu, jadi bukan didaftarkan. Artinya memang tanggal 3 Juni itu sudah mulai dibacakan dakwaan, artinya pemeriksaan itu sudah mulai diperiksa sesuai pasal 8 huruf D. Artinya segala sesuatu terkait perkara itu apabila ada permintaan pra peradilan itu dengan sendirinya otomatis gugur. Nah, seperti itu pengertian. Tapi memang ada waktu bukan waktu didaftarkan. Jadi gitu. Jadi memang ini sebenarnya sudah jelas, ini sesuai dengan ketentuan KUHP yang mana KUHP sudah menyatakan gugur dan juga sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang nyatakan bahwa kapan sih mulainya diperiksa itu, karena yang diperdebatkan itu kan kapan mulai diperiksa. Ada yang bilang mulai didaftarkan seperti Mas bilang, ada yang bilang pada saat dia baca dakwaan, ada yang bilang itu mulai diperiksa semenjak setelah dilimpahkan atau setelah putusan sela, Mas. Ada juga bilang putusan sela, karena kalau putusan sela itu masih dikembalikan, dianggap dikembalikan, tidak cermat, tidak lupa, itu belum diperiksa. Nah, akhirnya Mahkamah Konstitusi itu memperjelas dari makna norma sejak kapan perkara itu diperiksa. Jadi dia nyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi nyatakan bahwa perkara diperiksa itu adalah pada saat pembacaan dakwaan. Nah, pembacaan dakwaan itu tanggal 3 Juni gitu, tanggal 3 Juni. Nah, di mana kan juga dikatakan bahwa di dalam KUHP bahwa barang yang disita itu harus terkait dengan seseorang dan statusnya sebagai tersangka. Ternyata tidak sama sekali. Itu tidak bisa, itu pelanggaran-pelanggaran. Kami juga bingung, kenapa hakim menjalankan proses persidangan ini kalau dikatakan hakim juga gugatan kami gugur. Itu lucu. Nah, biasanya kalau itu berupa penetapan, harusnya pada waktu jawaban, ya kan, jawaban dari Jaksa Agung, keluarkan aja penetapan pada hari itu atau besoknya. Ini kenapa dilanjutkan sampai pembuktian ahli kita keluarkan semua? Ada apa di perkara ini? Kita juga nggak tahu. Tapi kita sangat sayangkan hakim tidak melihat secara objektif bukti-bukti yang kita sampaikan. Pelanggarannya jelas sekali di KUHP. Ya. Jadi statusnya klien kami kan bukan sebagai tersangka. Urusan di pengadilan Jakarta Pusat, apa urusan kita? Tidak ada keterkaitannya. Kenapa dihubung-hubungkan itu gugur? Itu kalau gugur itu adalah kalau barang yang disita itu dari tersangka kedudukannya. Ini bukan dalam tersangka. Yang tersangka Joko. Kenapa ini dikaitkan seolah-olah gugur karena sudah di pokok perkara berjalan? Yang tadi bukan sebagai tersangka. Kenapa bisa? Harusnya hakim mencermati itu. Sehingga dikabulkan permohonan kami. Kalau berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, baik bukti tertulis, ahli dan fakta, kami yakin kabulkan. Kami yakin. Apalagi persidangan pada waktu itu setelah jawabannya itu berlanjut sampai pembuktian. Ini yang kami nggak ngerti pemikirnya. Kembali yang kami sampaikan, seharusnya pada awal jawaban itu kita harus itu putuskan aja. Artinya dibuat penetapan gugur, selesai. Apakah ini hanya sekedar menyenangkan? Iya kan? Menyenangkan hati saja gitu. Kami kecewa terhadap putusan ini.